Hello, Assalamualaikum. Welcome back to English Corner MLE with Miss Lally. Okay, today we are going to study about present continuous or present progressive. So, just stay with me. We are going to go through it step by step. Don't forget to subscribe, like, share, and comment, and ring the bell too. Are you ready? Let's start it. Sebelum kita mempelajari tentang present continuous atau present progressive, sebaiknya kita mempelajari tentang kalimat dasar yang biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu present. Present can be divided into two. Jadi kalimat present itu bisa dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah simple present, dan yang kedua adalah present continuous atau present progressive. Nah, kita bahas satu persatu ya perbedaannya. Kalimat simple present adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk kebiasaan sehari-hari yang selalu dilakukan setiap hari atau daily activity, atau bisa juga digunakan untuk kalimat yang bersifat umum. Contohnya misalkan kegiatan sehari-hari. I work. Kata I work berarti dia adalah setiap harinya adalah seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya setiap hari. Nah, yang kedua adalah present continuous atau present progressive, yang kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Contohnya misalkan I'm working. Nah, I'm working di sini maknanya adalah pada saat ini, jam ini, detik ini, saya sedang bekerja. Nah, perbedaannya antara simple present dan present continuous ini adalah contohnya misalkan kita ambil kata I work ini ya. I work di sini berarti dia kebiasaannya atau setiap harinya adalah dia seorang pekerja. Belum tentu pada saat tertentu dia bekerja. Misalkan pada hari Minggu atau hari libur dia tidak bekerja, tetapi dia adalah seorang pekerja. Sedangkan kata I'm working di sini adalah menjelaskan bahwa pada saat ini dia sedang bekerja. Belum tentu besok pada jam ini, pada jam yang sama, dia sedang bekerja. Kita coba ambil contoh yang lain. Misalkan, I study English. Berarti maknanya dia setiap harinya dia belajar bahasa Inggris atau dia mengambil kursus bahasa Inggris. Bisa jadi. He does not smoke. Dia tidak merokok. Maknanya dia memang bukan seorang perokok. We don't play game. Kita tidak bermain game. Maknanya adalah dia memang bukan seorang pemain game atau dia tidak bermain game setiap harinya. Tetapi bisa kita bandingkan, coba di present continuous. I'm study English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, berarti dia pada saat ini dia sedang belajar bahasa Inggris. Belum tentu setiap harinya dia belajar bahasa Inggris. Contohnya misalkan di sekolah, dia tidak setiap hari belajar bahasa Inggris. Tetapi beda ketika dia bilang I study English. Dia setiap harinya belajar bahasa Inggris atau mungkin dia setiap harinya mengambil les bahasa Inggris. Contoh selanjutnya adalah he is not smoking. Dia tidak sedang merokok. Intinya adalah pada saat itu dia tidak merokok. Tetapi mungkin setiap harinya dia tetap seorang perokok. Pada saat itu saja dia tidak merokok. We are not playing game. Maknanya adalah pada saat ini kita tidak bermain game. Bisa jadi besok nanti dia bermain game. Berbeda dengan kata we don't play game, maknanya adalah memang kebiasaannya dia tidak bermain game, tetapi kalau we are not playing game, pada saat itu saja dia tidak bermain game. Oke, itu tadi adalah perbedaan dari simple present dan present continuous. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang
present continuous atau present progressive. Present continuous atau present progressive mempunyai rumus subject plus to be plus verb ing. Karena ciri-ciri paling utama dari continuous adalah verb ing. Contohnya misalkan I am working. I posisinya di sini adalah sebagai subjek, kemudian kita tambahkan dengan to be, yakni to be-nya I adalah am, kemudian kita tambahkan dengan verb ing. Verb asalnya adalah berasal dari kata work, dan kemudian kita tambahkan ing menjadi working. Jadi bisa kita jadikan satu, I am working. Present continuous bisa dibagi menjadi 3 ya, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif, contohnya misalkan I sebagai subjek, to be-nya adalah am, kemudian ditambah dengan working. You, be, they sebagai subjek, kemudian to be-nya adalah are, kita tambahkan lagi verb ing-nya adalah working. He, she, it, to be-nya adalah is, kita tambahkan dengan verb ing working. Jadi misalkan kita akan membuat sebuah kalimat, I am working. You are working. We are working. They are working. He is working. She is working. It is working. Nah, bagaimana kalau negatif? Negatif mudah sekali kalimatnya ya, tinggal menambahkan not saja. Contohnya misalkan, I am not working. You are not working. We are not working. They are not working. She is not working. He is not working. It is not working. Nah, berbeda untuk yang kalimat interrogatif ya. Kalimat interrogatif ini adalah kalimat tanya. Jadi kita harus membalikkan to be berada di awal, kemudian subjek, kemudian verb ing. Contohnya misalkan, am I working? Are you working? Are we working? Are they working? Is he working? Is she working? Is it working? Misalkan kita ambil contoh, they fly kites. Ini adalah kalimat simple present, kita akan mengubahnya menjadi kalimat present continuous. Yang positif, they are flying kites. Mereka sedang menerbangkan layang-layang. They are not flying kites. Mereka tidak sedang menerbangkan layang-layang. Are they flying kites? Apakah mereka menerbangkan layang-layang? Contoh yang kedua, Bella dances the traditional dance. Kita akan mengubahnya menjadi present continuous. Yang positif, Bella adalah subjek, is dancing, karena Bella adalah she, jadi dia to be-nya adalah is, dan kemudian dance kita tambahkan menjadi verb ing menjadi dancing a traditional dance. Bella sedang menari sebuah tari tradisional. Negatif, Bella is not dancing a traditional dance. Bella tidak sedang menari sebuah tari tradisional. Is Bella dancing a traditional dance? Apakah Bella sedang menari tarian tradisional? Contoh yang ketiga ini adalah contoh dialog ya. Where is your mother? Di mana ibumu? She is cooking in the kitchen. Dia sedang memasak di dapur. What is your father doing? Apa yang dilakukan ayahmu? He is fixing the car in the garage. Dia sedang memperbaiki mobil di garasi.
What about your little sister? Bagaimana dengan saudaramu? I think she is playing a doll in her bedroom. Saya pikir dia sedang bermain sebuah boneka di ruangannya. Adverb of time of present continuous. Jadi, waktu yang biasanya digunakan untuk menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat present continuous. Contohnya misalkan today, hari ini, nowadays, sekarang ini, now, sekarang, at present, sekarang, at this moment, pada saat ini, right now, sekarang, for the time being, untuk sementara waktu. Nah, bagaimana cara kita menambahkan verb ing? Ada beberapa cara ya. Yang pertama, most verb kebanyakan dari kata kerja kita langsung tambahkan dengan ing, contohnya dengan meet. Meet yakni artinya adalah pertemuan atau rapat. Kita langsung menambahkan ing di belakangnya. Meeting, eat, eating. Kata kerja yang diakhiri oleh kata e. Kita bisa menghilangkan e-nya, jadi tinggal memasukkan ing. Replace menjadi replacing. Take menjadi taking. Next, verbs ending in ie. Jadi kata kerja yang diakhiri dengan ie, kita bisa menghilangkan ie dan mengubahnya menjadi y. Contohnya misalkan lie jadi lying, tie jadi tying. Verb ending with CVC, konsonan, vokal, konsonan. Kalau konsonan selain dari a, i, u, e, o ya, kalau yang vokal itu yang a, i, u, e, o, kita bisa tambahkan huruf akhirnya. Misalkan kata clap. Clap di sini L di sini adalah konsonan, A di sini adalah vokal, dan P di sini adalah konsonan. Kita langsung bisa menambahkan huruf di akhir kalimat, di akhirnya ya. Kita langsung tambahkan aja ing, jadi clap menjadi clapping. Contohnya di sini lagi adalah sit dan sitting. Okay, that's all for the present continuous today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.